وبشر صدري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi tabi'in wa ta'ala wajibana wa ala alihi wasyhadu wa sallam wal ulama al amilin wal musannif fil kutub musannif fiha wa syarihiha wa ala jazainan wa tahrij min silsilat al-Qur'an al-azim wa la jami'u ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina istighfarna wa baina wa syahidina wa syahidina rabbana wa man nafa'ana alaina wa la jami'u muslimina wa muslimat wa mu'minina wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi ba'di ahwalin ing dalem jelasake sebagiane pira-pira tingkah tukrahu kang den makruhake fiha ing dalem ahwal apa al-qiraatu maca Quran. Jadi pasal ini menjelaskan tentang ada keadaan-keadaan di mana kita dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Ada beberapa keadaan, situasi dan kondisi di mana membaca Al-Quran itu makruh. I'lam anna qira'atal Qur'ani i'lam marasira anna qira'atal Qur'anin sak temene maca Al-Quran iku mahbubun dan senengi alal itlaqi kelawan mutlak. Jadi sejatinya pada hakikatnya membaca Al-Quran itu sunnah dan perbuatan yang sangat disukai secara mutlak. Hukum asalnya membaca Al-Quran itu sunnah dan sangat dianjurkan. Illa fi ahwalin kejaba ing dalem pira-pira tingkah mahsusatin kang khusus. Jaa kang teka apa arsyar'u syara' binahyi kelawan ngelarang anil qiraati saking maca fiha ing dalem ahwal. Wa ana utawi ingsun iku azkuru nutur sapa ingsun al-ana ing dalem saiki ma ing perkara hadara kang teka apa man ing ingsun minhat saking ahwal muhtasiratan hale kang ngringkes. Muhtasiratan hale kang den ringkes. Bihadfil adillati kelawan buang pira-pira dalil fa innaha karena sak temene napa niku jenenge dalil iku masyhuratun masyhur. Jadi ada beberapa keadaan situasi kondisi tertentu di mana memang dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Nah, di sini Imam Nawawi menuturkan beberapa keadaan tersebut dan tidak mencantumkan dalil-dalilnya, hanya dijelaskan secara global. Yang pertama, fatukrahu mongko den makruhake apa al-qiraatu maca Quran fi halatir ruku'i ing dalem tingkah rukuk wa sujudi lan sujud wa tasyahudi lan tasyahud wa ghairi halan liyane niku wau ruku' ila akhirih min ahwali sholati saking pira-pira tingkahe salat siwal qiyami sak liyane ngadeg. Jadi makruh membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk, sujud, tasyahud. Pokok dalam keadaan sholat selain ketika sedang berdiri. Maksudnya berdiri ya ketika membaca Fatihah dan surat itu. I'tidal juga tidak boleh. Jadi membaca Quran dalam rukuk, sujud, tasyahud itu hukumnya makruh. Karena sudah ada bacaannya sendiri. Bacaannya tasbih. Kemudian waktu krahu lan den makruhake apa al-qiraatu maca Quran bima kelawan perkara zada kang ngeluwi apa ma alal Fatihati ing atase Fatihah lil makmumi keduwe makmun fi sholati ing dalam salat al-jahriyati kang bangsa banter. Idza sami'a tatkalane krungu sapa makmum qiraatal imami ing wacanane imam. Kedua, makruh bagi seorang makmum nggih
makruh bagi seorang makmum membaca selain Fatihah ketika dia mendengar bacaan imam. Jadi setelah imam baca Al-Fatihah, kan makmum mendengarkan. Imam baca Fatihah kemudian amin. Setelah amin, makmum baca Fatihah dan imamnya baca surat. Nah, ketika si makmum baca Fatihahnya selesai dan imamnya belum selesai membaca surat, makmum tidak boleh membaca apapun selain itu. Karena kesunahan makmum adalah mendengarkan bacaan imam. Kalau memang kedengaran bacaannya imam. Contoh sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jadi makmum hanya cukup baca Fatihah. Tapi ketika sholat zuhur dan asar, tetap kesunahannya setelah baca Fatihah, makmum juga baca surat pendek ketika memang berjamaah. Kenapa? Karena tidak mendengarkan bacaan imam. Di maghrib, isya, subuh. Setelah makmum selesai baca Fatihah dan imamnya belum selesai membaca surat-surat atau ayat-ayat, maka kesunahannya adalah mendengarkan bacaan imam, tidak membaca surat sendiri. Seperti itu. Maka ketika makmum memutuskan untuk membaca surat sendiri sedangkan imam juga membaca dan makmum ini mendengar bacaan imam, kemudian dia memutuskan baca surat sendiri, maka hukumnya Watu krahulan dan makruhake apa maca Quran halatal qunudi ing dalem nalikane longgo alal kholai ing atase WC. Jelas nggih. Jadi dulu kholak dan hammam itu beda. Kalau sekarang kan kholak itu tempat buang hajat, nggih. Kalau hammam itu pemandian. Tapi kan sekarang tempat buang hajat dan tempat mandi kan bareng jadi satu. Nah, itu sama-sama makruh. Lah yo kok ndek WC kok maca Quran. Di situ. Duduk di atas WC. Jadi kemudian ketika baca Quran lah pokoknya, ketika di tempat-tempat yang bukan semestinya WC dan yang lain-lain itu hukumnya makruh. Apalagi sampai bawa mushaf tambah makruh lagi. Nah, ini masih belum dihukumi haram oleh Imam Nawawi, hanya dihukumi makruh. Ada malah yang menghukumi hukumnya haram. Ketika masuk WC, kemudian di dalam WC membaca Quran, haram. Ada yang ulama yang berpendapat seperti itu. Karena memang bukan tempatnya. Kemudian wa fi halatin nu'as. Nah, ini yang sering kita alami. Wa fi halatin ing dalam tatkalane ngantuk. Jadi ketika ngantuk itu ya tidur, jangan baca Quran. Nah, kita kan kebanyakan ngantuk, apalagi subuh itu kan ngantuk. Ketika memang ngantuknya tidak bisa ditahan, maksudnya ya ngantuk berat yang sekiranya ketika kita baca Al-Quran itu ngelambiar, jadi tidak tahu, kemudian keturun, kemudian mana yang saya baca tadi. Itu maka dihukumi makruh membaca Quran dalam keadaan mengantuk. Jadi katanya dulu saya pernah gitu, kalau ngantuk ya tidur, ojo deres. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita ngantuk kemudian salah mengucapkan kalimat dan merubah makna Quran. Nah, itu salahnya di situ. Kalau ngantuk-ngantuk biasa yang sekiranya tidak sampai menghilangkan kesadaran itu, ngantuk biasalah, itu ya tidak apa-apa. Ini yang kemudian ngantuk berat, sekiranya itu kalau baca Quran tambah gelambiar kemana-mana, aduk itu turu. Tapi kadang kita itu setelah ngantuk, kemudian memutuskan untuk tidur dan menutup Quran, tidak jadi tidur. Kepedok HP-an kasih dongan ngantuk. Nah, ini karena di situ kadang kita itu di situ kalah ambek pas wae maca Quran ngantuk, cekel HP melek, kan keliru kabeh ngoten. Karuan kok ngantuk terus memang engko ae maca Quran aku tak turu itu ndak masalah.
Itu kalau kasusnya seperti tadi, kalau kasusnya seperti tadi tetap ya. Jadi ketika tutup nyekel HP kok biar, berarti balik maneng, dikasih ngantuk baca Quran. Tapi kadang-kadang nyekel HP ya gak kira nyekel Quran. Itu tantangan kita di zaman sekarang. Makanya pahalanya orang-orang sekarang itu insya Allah apa ya? Lebih besar lah. Dulu kan zaman-zaman orang dulu ndak ada HP itu. Jadi yang ngantuk kemungkinan potensinya dua. Kalau ndak tidur, ya ngopi ataupun makan lah ini. Kan sekarang kan kalau ndak tidur, ya HP-an, ya apalah, banyak potensinya. Nah, itu. Tapi di sini intinya kalau memang ngantuk berat yang sekiranya itu kemudian menghilangkan kesadaran, maka dimakruhkan membaca Quran. Bagadalan iku kaya mengkono-mengkono napa niku jenenge sing ngantuk ida istajama tatkalane ora iso angel alaihi ing atase wong kang qori ing atase qori apa Al-Qur'anu maca Quran. Jadi ketika memang kesulitan sekali ada lafaz yang memang sulit banget yang tidak bisa kalau tidak diajar orang lain, maka itu juga makruh. Mencoba membaca kemudian salah dipreteli dewe lah gampangannya. Nah, itu ketika memang kesulitan sekali, ya sudah cari orang lain, minta dibacakan. Setelah itu ya kalau kesulitan sadaqallahu nazim, nunggu orang lain minta beritahu apa bacaannya, seperti itu. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono nuas halatal khutbati ing dalam tingkah khutbah. Liman kedue wong yasmauha kang rungu sapa man ing khutbah. Jadi ketika Jumat nggih. Jumat itu makruh membaca Al-Qur'an ketika imam sedang membaca khutbah. Bagi orang yang mendengar. Ini kan kasusnya zaman dahulu. Potensi orang yang mendengar khutbah adalah orang yang dekat dengan imam karena tidak ada speaker. Karena sekarang kan insya Allah satu masjid itu semua mendengar khutbah. Nah, ketika semua potensinya mendengar, maka makruh baca Quran karena telinga kita mendengarkan khutbahnya khotib. Kalau dulu ada kemungkinan besar yang di luar ataupun jaraknya jauh dari khotib, tidak mendengar khotib baca apa, khutbahnya apa, maka itu tidak apa-apa baca Quran. Kalau zaman dulu karena tidak mendengar. Kalau zaman sekarang kemungkinan besar semuanya mendengar. Hanya orang-orang yang tidur yang tidak mendengar itu. Nah, itu. Jadi makruh membaca Al-Quran ketika imam sedang khutbah. Kemudian wala tukrahu, dan tidak dimakruhkan liman kedhe wong lam yasmaha kang ora krungu sapa man ing khutbah bal tustahabu balik dan sunatake apa qiraah. Nah, kalau memang kasusnya makmum tadi tidak mendengar khutbahnya imam, maka disunahkan membaca Quran sambil menunggu khutbahnya selesai. Ini kasus zaman dahulu. Kasus zaman sekarang pun bisa juga ketika mati listrik semuanya. Kemudian mic-nya tidak kedengaran, itu boleh berarti seperti itu. Hadza utawi ikilah pendapat huwa ya hadza iku al-mukhtaru kang den pilih as-sahih kang bener. Di semua pendapat ini pendapat yang dipilih. Wa ja'al anteko antawusin saking Imam Tawus apa karahiyatuhu makruhe maca Quran. Tapi tetap juga ada yang memakruhkan membaca Al-Quran ketika sedang khutbah, baik mendengar ataupun tidak. Wa an Ibrahim lan diriwayatake saking Ibrahim An-Nakhai apa adamul karohati ora onone makruh ndak makruh lah yang seperti itu tadi. Fayajuzu mongko wenang apa aya jemaah yen to ngumpulake sapa man baina kalamaihima ing dalam antarane kalam lorone khutbah lan maca Quran bima kelawan perkara kulna kang wis nuturake sapa ingsun kama kaya perkara dzakarahu kang wis nuturake ing mah sapa ashabuna pira-pira ashab sabito. Jadi ada juga yang membaca, ada yang juga berpendapat tidak makruh, boleh saja. Kemudian
Wala tukrahu lan ora den makruhake apa al-qiraatu maca Quran fit tawafi ing dalem nalikane tawaf. Hadza utawi iki lakir pendapat iku madhabuna madhab kita. Jadi ketika sedang melakukan tawaf, apapun tawafnya, tawaf ifadah, tawaf rukun, tawaf wada dan yang lain-lain, itu tidak makruh baca Quran. Tapi biasanya tawaf itu ada bacaannya sendiri. Ada bacaannya sendiri. Wabihilan kelawan hadza qala ngendika sapa aksarul ulama'i, mayoritas ulama itu menganggap tidak makruh membaca Quran ketika sedang melakukan tawaf. Wahakahu lan nyeritakake ing hadza sapa Ibnul Munzir ana Ata'in saking Ata' wa Mujahidin lan Imam Mujahid wa Ibnul Mubarak lan Ibnu Mubarak wa Abi Thawr wa ashabur ra'yi lan ashabur ra'yi. Jadi lan orang-orang kang duweni pendapat ra'yi. Wahakalan nyeritakake wahukialan dan ceritakake Anil Hasani saking Hasan Al-Basri wa Urwata lan Urwata bin Zubair wa Malikin lan Imam Malik apa karahiyatul qiraah makruhe maca Quran fit tawafi ing dalam tawaf. Tetap ya. Jadi pendapat ulama itu beda-beda, ada yang tidak makruh, ada yang makruh. Tetap seperti itu. Kita boleh ambil manapun pendapatnya asal tahu landasannya. Oh, menurut ini boleh kok. Tapi menurut ini juga tidak disunahkan ataupun makruh. Wasohi utawi pendapat kang bener iku al awalu kang awal. Jadi pendapat yang dipilih adalah pendapat yang pertama, yakni tidak ada kemakruhan membaca Al-Qur'an ketika sedang melakukan tawaf. Wa qad taqaddama lan wis dingin apa bayanul ikhtilafi penjelasane perbedaan pendapat fil qiraati ing dalam maca Quran, fil hammami ing dalam jeding, wa fit tariqi lan ing dalam dalan, wa filan lan ing dalam wong famuhu kang utawi cangkeme man iku najisun ana najis. Najis. Itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap membaca Quran pada intinya adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang kita dimakruhkan untuk membaca Al-Qur'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.